Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah karena rahmat Allah semata kita sekalian telah menunaikan sholat maghrib kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah karena rahmat Allah semata juga kita dipertemukan kembali di tahun 2026, dan sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 4 bulan yang lain. 4 bulan itu, yang pertama Dzulqa'dah, dalam bahasa Jawanya orang menyebut Selo. Yang kedua Dzulhijjah, orang menyebut Besar. Kemudian yang ketiga Muharram, orang Jawa menyebut Suro. Ya, 3 ini gandeng, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram gandeng. 3 bulan ini juga lazim disebut dengan bulan-bulan haji. Mengapa? Karena di 3 bulan inilah sebagian kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia sedang memproses pelaksanaan ibadah haji, mulai keberangkatannya sampai dengan nanti perpulangannya. Nah, kemudian yang keempat ini pisah, yaitu bulan Rajab. Ya, yang keempat bulan Rajab ini pisah. Para jamaah sekalian rahmatullah, salah satu keutamaan bulan Rajab itu adalah Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Ya, Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Madinah, ini kurang lebih menempuh jarak 2000 km. Kalau 2000 km ditempuh pesawat dengan kecepatan 1000 km per jam, berarti sekali jalan 2 jam. PP berarti 4 jam. Nah, kemudian belum lagi ila Sidratil Muntaha. Ya, naik menghadap kepada Allah, beraudiensi dengan Allah sepulang dari Mi'raj. Kemudian Rasulullah mendapatkan kewajiban yang berupa ibadah sholat 5 waktu.
Para jamaah sekalian rahmatullah, ibadah sholat 5 waktu ini baru turun kepada Nabi setelah Nabi menunaikan Isra Mi'raj. Sebelumnya Nabi belum pernah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu belum. Jadi selama kurang lebih 12 tahun Nabi melaksanakan dakwah di Mekah. Lalu apa yang beliau lakukan, yang beliau dakwahkan kepada umat, yaitu mengajak kepada Islam, kemudian melakukan pembinaan tentang keimanan. Cuman itu. Nah, setelah keimanan para sahabat ini menjadi kuat, menjadi mantap, baru kemudian perintah sholat itu turun. Ya, jadi setelah perintah sholat itu turun, baru kemudian orang menunaikan sholat 5 waktu. Sebelumnya belum ada. Jadi Nabi selama kurang lebih 12 tahun di Mekah belum pernah menunaikan sholat subuh, ya, belum pernah menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Baru setelah peristiwa Isra Mi'raj kemudian perintah sholat itu dilaksanakan oleh Nabi. Jadi dalam sebuah hadis diungkapkan, waktu zuhur malaikat Jibril datang, ya, mengingatkan kepada Nabi supaya Nabi menunaikan sholat zuhur. Setelah itu malaikat Jibril pergi, ya. Kemudian waktu asar datang lagi. Kemudian Nabi diperintahkan untuk sholat asar. Setelah itu malaikat Jibril pergi. Kemudian pada saat maghrib datang lagi, menyuruh Nabi menunaikan sholat maghrib, terus pergi lagi. Waktu isya datang lagi, ya, kemudian menunaikan sholat isya. Lantas setelah itu pergi lagi, waktu subuh datang lagi. Dari situlah kemudian pelaksanaan sholat 5 waktu itu waktunya telah ditentukan seperti yang kita tunaikan sekarang. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, ini penting untuk dipahami supaya kita tidak gagap dalam hal menunaikan ibadah kepada Allah. Nah, terkait dengan sholat 5 waktu ini, ya, para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam banyak ayat Allah tegaskan tentang kewajibannya, ya. Allah tegaskan tentang kewajiban bagi kita menunaikan sholat 5 waktu itu. Kewajiban itu mutlak menjadi kewajiban yang wajib ditunaikan oleh setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Jadi kalau orang itu sudah menyatakan beriman kepada Allah, sudah menyatakan Islam yang diawali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka berikutnya untuk membuktikan keimanannya adalah menunaikan sholat 5 waktu. Ya, itu. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Diwajibkan dan tegakkanlah sholat, ya, karena sesungguhnya sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ketentuan waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah,
Berikutnya mereka wajib menunaikan sholat 5 waktu. Ya. Di surat Al-Baqarah 238, kewajiban itu ditegaskan oleh Allah dengan perintah hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat, maksudnya sholat 5 waktu. Wassolatil wusta, lebih khusus sholat wusta. Sholat wusta itu sholat pertengahan. Sholat pertengahan itu ada yang berpendapat sholat asar, ada yang berpendapat sholat subuh. Dari mana menghitungnya kok sholat wusta itu sholat asar? Menghitungnya mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Asar di tengah. Ini sholat wusta. Kalau menghitungnya sholat wusta itu subuh, menghitungnya mulai maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, subuh di tengah. Tapi yang lebih roji, yang dipandang lebih kuat, sholat wusta itu adalah sholat asar. Dan ternyata para jamaah sekalian rahmatullah, memang kalau kita perhatikan sekarang ini dengan ribetnya urusan dunia, tidak jarang kalau orang itu kemudian tidak bisa menjaga sholatnya dengan baik, akan begitu gampang meninggalkan sholat asar itu. Nah, karenanya Allah berpesan secara khusus wassolatil wusta, lebih khusus sholat wusta, sholat asar, jangan sampai kemudian diabaikan. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi menyatakan, qala Rasulullah SAW, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Ya. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah tok, ya, tanpa disertai dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang Yahudi, orang Nasrani itu percaya kepada Allah, tapi menafikan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Oleh karena itu maka mereka tetap dicap kafir oleh Allah, dicap musyrik oleh Allah. Itulah sebabnya maka di surat Ali Imran ayat 31 Allah perintahkan kepada Nabi, "Qul Muhammad, sampaikan kepada mereka kaum ahli kitab, in kuntum tuhibbunallaha, kalau memang kamu itu betul-betul cinta kepada Allah, syaratnya fattabi'uni, kamu harus ikuti aku, kamu harus meyakini bahwa aku ini utusan Allah. Kalau kamu tidak mau mengikuti aku, nah, maka keimananmu tertolak di hadapan Allah. Tapi kalau kamu ikuti aku, yuhibbukumullah. Kalau kamu menyatakan bahwa aku adalah utusan Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal menyintai kamu dan juga mengampuni dosa-dosamu. Tapi kalau kamu hanya percaya kepada Allah tanpa mengimani, mempercayai, meyakini bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah, maka keimananmu tidak dianggap oleh Allah. Walaupun kamu percaya bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta, tapi ketika orang tidak percaya kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, maka dia adalah kufur. Sebab salah satu pokok keimanan di samping beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, juga beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu wajib, ya. Nah, karenanya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kemudian para jamaah sekalian rahmatullah,
Berikutnya adalah wa iqamis shalah, menunaikan salat 5 waktu. Wa itaiz zakah, membayar zakat bagi mereka yang rezekinya sudah mencapai nisab. Lalu wal hajj, kemudian menunaikan ibadah haji bagi mereka yang sudah punya kemampuan untuk berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah Februari, 18 Februari kita memasuki Ramadan. Baik para jamaah sekalian rahmatullah. Jadi karenanya maka menunaikan sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban yang wajib dijaga oleh setiap orang yang beriman. Bahkan di ayat yang saya bacakan tadi, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, saking seriusnya pesan ini kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, sampai Allah tegaskan fa in khiftum farijalan aw rukbanan, kalau kamu berada dalam posisi bahaya, ya, kalau kamu berada dalam posisi bahaya atau sedang berkendara, ya, sedang berkendara, ya, waktu sholat sudah datang, sementara mau menunaikan sholat tidak sempat untuk berangkat ke masjid karena memang kondisi tertentu, ya, maka bisa orang itu sholat sambil berjalan, aurukbanan, atau sambil berkendara. Ini kalau dalam kondisi amat sangat terpaksa, amat sangat terpaksa. Kalau tidak amat sangat terpaksa tidak boleh, ya. Kalau tidak amat sangat terpaksa tidak boleh. Nah, tapi kalau kemudian sudah situasinya aman, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau suasananya sudah aman, situasinya sudah aman, tidak berada dalam posisi bahaya, tidak berada dalam posisi terpaksa, maka sholatnya tidak boleh kemudian sholat ambek melaku, ambek lungguh, ambek berkendara misalnya. Kembali kepada posisi normal, yaitu dengan berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, hal-hal yang demikian itu hanya akan dapat diterima oleh mereka yang beriman kepada Allah. Itulah sebabnya maka para jamaah sekalian rahmatullah, faktor pembinaan keimanan ini mutlak, ya. Sebab orang tidak mungkin akan melaksanakan perintahnya Allah kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Ya, kalau tidak dibarengi dengan keimanan, kalau tidak ada pondasi keimanan yang kuat, ya, kalau tidak ada pondasi keimanan yang kuat, tidak mungkin orang mau melaksanakan perintahnya Allah. Nah, itulah sebabnya para jamaah sekalian, maka menjaga keimanan ini mutlak di dalam Islam. Para jamaah sekalian rahmatullah, dan menjaga keimanan, menjaga sholat, ini bagian dari menjaga agama kita. Karena sholat itu dalam sebuah hadis dikatakan as-sholatu imaduddin, ya. Sholat itu adalah tiangnya agama. Pertanda kalau orang itu beragama adalah sholat, ya. Dalam arti beragama Islam. Kalau dia itu orang Islam, tandanya adalah sholat, ya. Tandanya adalah sholat. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, ya, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, yang membedakan antara seseorang dengan kekufuran itu sholat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, tarkus shalah, yang membedakan antara kita dengan orang lain, antara umat Islam dengan umat yang lain adalah sholat. Kalau orang itu sholat, maka itulah tandanya orang Islam.
Para jamaah sekalian rahimakumullah, sebab itu maka mari kita sekalian berupaya untuk menjaga kewajiban kita ini dengan sebaik-baiknya. Nah, betapa pentingnya sholat itu sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat menerima perintah sholat ini beda dengan pada saat menerima perintah yang lain. Ya, beda dengan pada saat menerima perintah yang lain. Kalau perintah-perintah yang lain itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi terkait sholat ini Allah panggil langsung Rasulullah untuk menghadap kepadanya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, itu para jamaah sekalian rahmatullah. Nah, itu menggambarkan betapa sesungguhnya perintah sholat ini sangat ditekankan dan tidak boleh diabaikan. Ya, tidak boleh diabaikan. Sampai-sampai kalau orang tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Dan tadi saya bacakan ayatnya di surat Al-Baqarah 239. Kalau misalnya dalam situasi bahaya, ya, dalam kondisi yang amat sangat terpaksa, itu syaratnya, maka orang bisa sholat sambil jalan dan atau dalam keadaan berkendara. Itu karena kondisi yang amat sangat terpaksa, menggambarkan betapa sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis dikisahkan seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain itu menghadap kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini terkena penyakit ambeien. Bagaimana kami harus sholat?" Lalu Nabi perintahkan, "Sholatlah kamu dengan berdiri. Sholli qa'iman. Sholat kamu sambil berdiri. Kalau kamu tidak bisa sholat sambil berdiri, qa'idan, silakan kamu sholat sambil duduk. Nek lungguh gak iso dengan berbaring." Dan begitu seterusnya. Terakhir dengan isyarat. Nek isyarat terus gak iso, baru disolati. Itu. Karenanya ada pamiyah yang mengatakan, sholatlah kamu sebelum disolati oleh orang lain. Itu. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, kewajiban menjaga sholat, menunaikan sholat bukan hanya berlaku untuk diri kita pribadi, tapi kita punya keluarga. Maka di sana kita diingatkan oleh Allah agar kita juga mengingatkan, membina, mendidik, mengarahkan keluarga kita. Para jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, Abu Bakar As-Siddiq menceritakan an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala, "Ya ayyuhan nas, innakum lataqra'una hadhil ayat." Wahai sekalian manusia, ya, sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini. Maksudnya adalah surat Al-Maidah ayat nomor 105 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaknya kalian menjaga agama kalian dengan baik, yang di dalamnya meliputi keimanan, meliputi akhlak, meliputi ibadah, meliputi muamalah. Jaga itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu sudah menjaga agamamu dengan baik, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak seorang pun yang bisa menyesatkan kalian, terutama di era seperti sekarang ini. Para jamaah sekalian rahmatullah, tantangan kita dalam beragama, tantangan keimanan kita saat ini itu datang silih berganti. Kalau kemudian kita tidak punya pegangan yang kuat, tidak mustahil manusia akan terseret dalam kesesatan. Na'udzubillah. Sebab sekarang ini hampir setiap detik, setiap menit, setiap jam muncul di media sosial kita
orang-orang yang menyampaikan pikiran-pikiran yang hemat kami sudah lepas dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Contoh, ada orang yang menamakan dirinya Mama Gufron, mengaku menjadi penjaga neraka. Coba, saya penjaga neraka, Masya Allah, ya. Kemudian dia menyatakan di media sosial ini sudah berdialog dengan para nabi, para rasul, dengan Nabi Khidir, dengan Allah, dan bahkan bisa nyetop malaikat yang akan mencabut nyawa seseorang, bisa nyetop turunnya hujan. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, tetapi omongan-omongan yang mereka sampaikan tidak pernah didasari dengan petunjuk-petunjuk agama. Ngomong ngelantur ngalor. Anehnya juga banyak pengikutnya. Nah ini, ya, itu satu. Yang kedua, yang namanya Abah Aos. Wah, ini juga begitu, ya, mengharamkan orang yang berkopiah selain merah putih. Jadi dia pakai kopiah merah putih. Yang tidak pakai kopiah merah putih haram. Tuh. Mungkin di antara panjenengan sudah ada yang buka itu. Nah, anehnya juga banyak yang ikut umroh tidak ke Mekah dan tidak ke Madinah, tapi ke Eropa. Nah, coba, ya. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, ini adalah hal-hal yang mengkhawatirkan dalam hal pembinaan keimanan. Seseorang mengharamkan sesuatu kalau tidak berdasarkan petunjuk agama, itu sungguh akan menyesatkan banyak umat, ya. Jadi kalau misalnya orang tidak pakai kopiah merah putih, pakai kopiah hitam haram, pakai kopiah putih tok haram, pakai kopiah merah haram, ya. Lorek-lorek kayak jenengan ya haram, gitu. Jadi kalau tidak pakai kopiah merah putih haram, pakaiannya juga begitu, pakaiannya merah putih, ya. Jadi para sahabat sekalian rahmatullah, hal-hal yang semacam itu bagian dari tantangan keagamaan kita, tantangan keimanan kita. Maka para jamaah sekalian rahmatullah, pesan Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jaga agamamu dengan baik, ya, jaga agamamu dengan baik. Kalau kamu sudah bisa menjaga agamamu dengan baik, maka siapapun tidak bisa menyesatkan kamu. Thumma ilallah ilallah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Dan ketika seseorang itu sudah menghadap kepada Allah, maka di sana nanti Allah akan membalas apapun yang pernah kita lakukan di dunia ini. Ya, di dunia ini kalau seseorang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Kalau seseorang mendapatkan amalan-amalannya tidak baik, praktis dia akan mendapatkan balasan yang membahayakan bagi dirinya. Na'udzubillah minalik. Lebih lanjut, Abu Bakar menyatakan, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda. Ya. Apa sabdanya Rasulullah? Innan nasa idza ra'awud dhalim. Sesungguhnya kalau ada orang yang melihat suatu kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, falam yahudu ala yadaihi, lantas mereka tidak ada upaya untuk menghentikan, tidak ada upaya untuk melarang, ya, tidak ada upaya untuk mencegah, nyetop. Apa kata Rasulullah? Ausyaka au ya'ummahumullahu bi'iqabim min. Bisa dipastikan nanti Allah akan mendatangkan musibah, bala, bencana, azab secara merata kepada manusia. Ya, jadi akan datangkan bala, akan datangkan musibah, bencana secara merata kepada manusia. Para jamaah sekalian rahmatullah, mungkin banyaknya musibah,
bencana yang menimpa di negeri kita ini karena banyaknya orang yang berbuat zalim, sehingga Allah timpakan berbagai musibah di sana sini. Nah, karenanya perlu muhasabah. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian diperkuat juga di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau di surat Al-Maidah ayat nomor 5 itu terkhusus kepada person, masing-masing orang yang beriman. Tapi di ayat ini di samping kepada setiap orang yang beriman juga kepada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah ya dirimu, jagalah agamamu, jagalah keselamatan dirimu, jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Jaga agamanya, keimanannya, sholatnya, dan seterusnya. Wa ahlikum, kalau kamu sudah menjaga agamamu dengan baik, menjaga keimananmu dengan baik, sholatmu dan seterusnya, berikutnya jangan kamu biarkan keluargamu tidak mendapatkan bimbingan agama. Ya, keluarga harus dibimbing keagamaannya. Keluarga harus dituntun dengan petunjuk Allah. Para jamaah sekalian, ketika ayat ini turun kepada Nabi SAW, surat At-Tahrim ayat nomor 6, dalam tafsir Al-Maraghi, beliau menjelaskan dengan mengangkat kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu adalah sahabat Nabi yang dulu sebelum Islam musuh yang sangat membahayakan bagi Islam. Tapi kemudian karena doanya Rasulullah, Umar lantas mendapatkan hidayah lalu masuk Islam. Setelah Islam, ketambahan Umar praktis posisinya menjadi kuat. Nah, Umar ketika mendengar ayat itu turun kepada Nabi, lantas beliau menghadap Nabi. Ya Rasulullah, naqi anfusan fa kaifa lana bi ahlina. Wahai Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami, tapi bagaimana caranya kami harus menjaga keluarga kami? Qala alaihi salam, kemudian Nabi menjelaskan kepada Umar, begini Umar, caranya menjaga keluarga itu, tanhawunnahunna amma nahakumullah. Kalau kamu melihat keluargamu akan berbuat salah, akan berbuat dosa, akan berbuat durhaka kepada Allah, cegahlah, laranglah, jangan boleh, stopen, hentikan, lalu berikan pembinaan, pengarahan, ya, tentu dengan cara yang baik, ya. Wa ta'murunahunna bima amarakumullahu bih, dan perintahkan keluargamu untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Apa itu perintahnya Allah? Misalnya Allah perintah menjaga keimanannya, ya? Allah perintah menjaga sholatnya, Allah perintah menjaga puasanya saat Ramadan telah tiba supaya puasa dan seterusnya. Itu perintah-perintah Allah, ya. Jangan sampai kemudian perintah itu ditinggalkan, sebaliknya larangannya diterjang. Kalau kemudian sudah mampu mencegah, menghentikan, melarang anggota keluarga yang akan berbuat salah, yang akan berbuat dosa, yang akan melakukan kedurhakan kepada Allah, dan kemudian memerintah, menyuruh kepada anggota keluarga melaksanakan perintah-perintah agama, dzalika wiqayatum bainahum wa bainan nar, maka itulah yang namanya menjaga keluarga agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, pertanyaannya, bisakah seseorang menjaga keluarganya dengan cara mencegah keluarga agar tidak berbuat dosa, agar tidak melanggar larangan Allah, agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan? Dan bisakah keluarga menyuruh, memerintah anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah,
menjaga keimanannya dengan baik, menjaga sholatnya dengan baik tanpa memahami petunjuk agama, tentu tidak mungkin. Karena itu para sama sekalian rahmatullah, setiap orang yang beriman, setiap orang muslim wajib menjaga agamanya, dibarengi pula dengan mempelajari petunjuk-petunjuk agama. Tanpa mempelajari petunjuk agama tidak bisa, tidak tahu mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, mana baik, mana buruk. Nah, itulah sebabnya maka mempelajari petunjuk agama merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Para jamaah sekalian rahmatullah, menjaga agama juga ditegaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Nabi menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, perbarui kembali keimanan, tata kembali keimanan, ya, perbarui kembali keimanan, benahi lagi keimanan, tata kembali keimanan. Padahal para sahabat itu hidup di tengah-tengah Nabi, dipesan oleh Nabi seperti itu. Lantas para sahabat balik bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanan? Bagaimana caranya kami harus memperbarui keimanan kami? Bagaimana caranya kami harus menata kembali keimanan kami, agama kami? Kemudian Nabi menjelaskan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ya, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian membaca kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat tauhid. Dan itu pula yang diperjuangkan oleh para Rasul Allah. Mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, semua itu ya, mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang patut diibadahi secara benar kecuali Allah. Selain Allah tidak. Para jamaah sekalian rahmatullah, para Rasul Allah sampai kemudian berdarah-darah menghadapi kaumnya itu karena menyampaikan la ilaha illallah, supaya kaumnya menjadi orang yang beriman kepada Allah, supaya kaumnya meninggalkan sesembahan terhadap berhala. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam, Al-Quran menyebut Nabi Nuh itu menyampaikan dakwah bukan setahun 2 tahun, 950 tahun. Bayangkan ya, 950 tahun, pagi, siang, sore, malam, menghadapi kaumnya yang sangat keras kepala, diajak untuk mentauhidkan Allah. Konon ada yang mengatakan selama 950 tahun itu umat yang menjadi pengikutnya Nabi Nuh enggak sampai 100. Enggak sampai 100, Masya Allah. Ya. Jadi 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, mengajak kaumnya untuk bertauhid. Ya. Pagi, siang, sore, malam. Pengikutnya enggak sampai 100. Begitu pula halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai berdarah-darah beliau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Itu juga dalam rangka mengajak umat untuk la ilaha illallah, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut diibadahi secara benar kecuali Allah. Nabi Musa alaihissalam sampai dikejar-kejar oleh Fir'aun, itu juga dalam rangka mengajak kepada kaumnya supaya mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Begitu pula hanya dengan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintah oleh Allah, diutus oleh Allah menjadi rasul untuk mengajak umat mentauhidkan Allah,
La ilaha illallah. Kalimat itulah yang harus diperjuangkan oleh setiap orang yang beriman dalam hidupnya itu. Ya, mulai lahir sampai dengan mati. Pada saat orang itu akan mati, Rasulullah berpesan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan mati dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Bukan sesudah mati. Ya, kalau sudah mati tidak bisa. Ya, jadi talkinlah orang yang akan mati itu dengan membaca la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan, membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia bakal masuk surga. Itulah sebabnya maka setiap orang yang beriman harus berupaya untuk menjaga kalimat tauhid ini dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW ketika Abu Thalib akan wafat, waktu sakaratul maut, Nabi datang. Kemudian Nabi menalkin kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah. Paman, sampean baca kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu kalau sampean baca, akan aku jadikan saksi di hadapan Allah bahwa paman telah bertauhid kepada Allah. Tapi Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak membaca la ilaha illallah. Nabi sangat sedih. Nabi sangat sedih. Ya. Nah, karena Abu Thalib orang yang punya jasa besar kepada Nabi. Betapa tidak, Nabi lahir sudah dalam keadaan yatim karena bapaknya meninggal sebelum Nabi lahir. Setelah itu pada umur 6 tahun ibunya wafat, Siti Aminah. Ya. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya. Ketika Nabi berumur 8 tahun kakeknya meninggal. Lalu kemudian diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Dari umur 8 tahun sampai Nabi kemudian diangkat menjadi Nabi, berdakwah di tengah-tengah masyarakat Arab yang keras itu. Dan bahkan masyarakat Arab itu karena segan dengan Abu Thalib, tidak semena-mena ketika mengganggu Nabi. Nah, perjuangannya luar biasa. Ya, perjuangannya luar biasa. Maka Nabi sadar, wajar kalau kemudian sangat sedih ditinggal Abu Thalib. Kesedihan itu kemudian menghadirkan turunnya ayat surat Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun orang yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang bisa kasih petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Nabi semakin sedih. Maka berikutnya kemudian Nabi masih tetap berupaya untuk memohonkan ampun kepada Allah buat Abu Thalib. Tapi ketika Nabi akan memohonkan ampun, Allah turunkan wahyu. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Nabi dan orang-orang yang beriman tidak diperkenankan memohonkan ampun buat orang-orang musyrik sekalipun itu kerabatnya sendiri. Wah, ini menjadi garis pemisah, tembok pemisah antara orang yang bertauhid dengan orang-orang musyrik. Tidak ada jalan kompromi sedikit pun dalam persoalan keimanan. Nah, karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita wajib menjaga keimanan kita. Sekaligus juga wajib menjaga keimanan keluarga kita. Jadi di samping kita wajib menjaga agama kita secara pribadi, kita juga wajib menjaga agama keluarga kita. Wajib membina keluarga kita. Ya. Betapa pentingnya para sahabat sekalian rahmatullah pembinaan kepada keluarga itu supaya keimanan ini terjaga dengan baik, terutama lewat sholat. Nabi berpesan, muru auladakum bis sholat. Ajari, perintahkan anakmu untuk menunaikan sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka sudah berumur
7 tahun. Nah ini pesan Nabi. Kenapa anak yang baru umur 7 tahun kok sudah diperintahkan untuk sholat? Walaupun itu belum menjadi kewajiban, tapi ini pembinaan secara dini. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia itu, ya, mengukir di atas batu, ya, itu akan tahan lama. Ya, mengukir di atas batu itu akan tahan lama. Tapi ketika orang mengukir di atas air itu cepat hilang. Ya, jadi ketika anak sejak kecil sudah dididik, maka kesan itu akan menghunjam kuat. Akan menghunjam kuat di lubuk hati mereka. Ya. Bahkan Nabi kasih peringatan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyra sinin. Cambuk mereka kalau sudah berumur 10 tahun tapi masih belum juga mau sholat. Kalau mereka sudah berumur 10 tahun kok bandel belum mau sholat, maka kasih peringatan yang agak keras. Tentu yang sifatnya mendidik. Walaupun bahasanya itu cambuk mereka misalnya, tapi tidak kemudian secara emosional, ya, misalnya cukup diceblek pantatnya atau pahanya atau kakinya, anak itu sudah takut, insya Allah begitu. Tapi kalau secara emosional, nah ini nanti bahaya. Nah karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, pesan-pesan yang semacam itu harus kita upayakan untuk bisa ditunaikan, lebih-lebih di era seperti sekarang ini. Lebih-lebih di era seperti sekarang. Tantangan yang kita hadapi jauh lebih berat ketimbang tempo dulu. Anak-anak sekarang yang dipegang adalah HP. Sedangkan HP di dalamnya macam-macam, ya, macam-macam. Dan itu kalau misalnya anak-anak tidak punya bekal keagamaan yang kuat, tidak mustahil akan gampang terkecoh. Karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, sekali lagi, maka penting untuk menanamkan doktrin keagamaan ini sejak anak berusia dini. Ya, sejak anak berusia dini. Kita tanamkan kepada mereka inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ya. Kita tanamkan kepada mereka agama yang benar di sisi Allah agama Islam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Pesan ini disampaikan oleh Nabi kepada kita supaya kita memiliki kekuatan iman yang handal. Kalau iman sudah kuat, tidak gampang diperdayakan, tidak gampang dipengaruhi. Para jamaah sekalian rahmatullah, betapa pentingnya sholat itu, sehingga besok yang pertama kali dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Di hari kiamat nanti yang dihisab duluan sholat. Ya, kalau sholatnya baik, yang lain ikut baik. Kalau sholatnya jelek, yang lain praktis ikut jelek. Orang walaupun sholat sudah kelihatan baik, tapi kok masih korupsi, itu pertanda sholatnya belum baik, belum benar. Ya, bab sholat itu dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah, menyetop orang untuk berbuat keji dan munkar. Sudah sholat tapi masih maksiat, maka itu jelas sholatnya tidak benar. Sudah sholat tapi bohong, hobi bohong, dusta, ngapusi wong, berarti sholatnya belum benar. Ya, itu. Dan betapa pentingnya sholat itu sehingga Nabi menjelang akhir hayatnya berpesan kepada umat lewat Ali bin Abi Thalib, as-shalah, as-shalah, awas, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Seperti itu seriusnya Nabi mengamanatkan kepada kita, dan itu sekaligus membuktikan sayangnya Nabi kepada umatnya. Jangan kemudian ditanggapi sebaliknya, jangan kemudian merespon dengan kalimat yang tidak pantas. Arek si umur cilik kok wis dikongkon sholat, itu berarti merespon dengan respon yang tidak bagus. Nah karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, maka mari kita sama-sama berupaya menjaga agama kita, menjaga keimanan kita, menjaga sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan baik, sambil dikawal dengan doa. Salah satu doa yang dituntunkan Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi adalah ya muqallibal qulub tsabbit
qulubana ala dini. Ini kalau untuk diri dan keluarga. Kalau untuk pribadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan agamaku, keyakinanku terhadap agama, mantapkan keimananku, keyakinanku terhadap agama, supaya tidak gampang terombang-ambing, supaya tidak gampang tergoda, terpengaruh, tertipu oleh bujuk rayu setan kanan kiri. Para jamaah sekalian, insya Allah kalau kita senantiasa istiqomah ya, mengawal diri kita, mengawal keluarga kita dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah hidayah Allah akan senantiasa menyertai kita. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.